murid-murid Yesus. Tetapi kata Yesus itu menandakannya kalau bahwa Yesus mereka kan, kalau Yesus tidak lahir maksudnya. Iya, dia kan keluar dan datang dari Allah, Bang. Oh, bukan lahir. Yohanes Kalau 8 Yesus ayat ini bukan lahir ya. Jika Allah, dengar dulu, Bang. Jika Allah adalah Bapamu, kamu juga harus percaya kepadaku. Ingat, percaya kepadaku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ya. Beda dengan nabi-nabi yang dulunya. Beda dengan Nabi Ya, Adam, maaf Nabi Abraham, Bang Stephen, karena kalau tentang Musa. percaya ini nanti kalau masih panjang waktu jadi kita jabarkan nanti tentang percaya ini. Tapi ini dulu, coba yang tadi aku bilang teman-teman Kristen mengatakan Yesus ini Tuhan. Ternyata yang diurapi ini adalah Tuhan. Kira-kira dasarnya Bang Stephen sepakat tidak dengan itu? Supaya nanti nyambung pembahasan kita sampai kepada hal percaya nih. Karena yang setahu aku, Islam itu bukan sejak percaya dengan kata-kata, tetapi langsung Allah yang memberi mandat. Qul amannu billahi wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahad minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah yang langsung kasih mandat sama kami orang Islam harus meyakini, mengimani, mempercayai para nabi, termasuk di dalamnya ada Isa alaihissalam. Jadi ini nanti persoalan yang seterusnya, tapi ini dulu tentang Tuhan dulu nih. Teman-teman Kristen yang lain mengatakan Yesus ini yang diurapi ini adalah Tuhan nih. Kira-kira kalau Anda sepakat dengan ini, coba jabarkan dasar apa kemudian sehingga dia boleh dikatakan Tuhan. Karena ini banyak nanti bertentangan dengan Bible nih kalau sampai ke situ. Karena kalau yang tentang dunia ini kan tadi sudah aku bacakan juga nih, Yesus bilang di Yohanes 17 nomor 14. Faktanya mereka lahir kok tuh, Bang Stephen. Iya. Oke, aku jelaskan sedikit ya. Menurut pengetahuan saya yang sederhana sekali ini. Ya, oke. Jadi Yesus itu utusan, betul, Bang. Dia datang dari Allah, keluar dan datang dari Allah. Dia numpang di dalam kandungan Siti Maryam atau Bunda Maryam. Stop sampai situ. Yang numpang di dalam kandungan Siti Maryam itu siapa? Bukan manusia kan? Belum jadi manusia kan itu, Bang? Setelah dia dilahirkan, itulah sisi kemanusiaannya Yesus. Ya, tetapi di dalam Yesus itu ada benih kerohaniannya, keilahiannya. Ya, sehingga keluar lahir dari Bunda Maria. Ya, tanpa bapak, karena ada pekerjaan Allah di situ. Nah, Yesus ini terdiri dari duinatur. Ya. Natur keilahiannya lebih dulu yang hinggap di dalam kandungan Siti Maryam, kemudian dilahirkan menjadi manusia, itulah natur kemanusiaan Yesus. Saya kasih contoh, Bang, ya. Saya kasih contoh di dalam Lukas 8 ayat 43 sampai 45. Boleh buka, Bang? Oke. Bacakan aja, Stephen. Yang kamu ingat-ingat aja seperti apa isinya. Oke, aku ceritakan aja sedikit ya. Ya. Lukas 8 ayat 43 hingga 45. Di situ ada cerita seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Ya. Ketika Yesus lewat, secara diam-diam perempuan yang sakit ini menjamah jubah Yesus. Dan seketika itu juga sakitnya sembuh. Ya. Yesus berbalik dan bertanya, siapa yang menjamah aku? Yesus tidak tahu, Bang. Oke? Jangan dulu bantah. Yesus tidak tahu karena dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu kata Simon Petrus, Guru, banyak orang menggurungi engkau. Kami pun tidak tahu siapa yang menjamah engkau. Tetapi Yesus berkata juga, ada yang menjamah aku sebab ada kuasa keluar dari diriku. Kuasa apa itu, Bang? Itulah sisi keilahian Yesus yang awalnya dia tidak tahu.
itulah sisi kemanusiaan Yesus. Bisa paham kira-kira, Bang? Itulah yang kami sembah, itu adalah sisi keilahiannya Yesus. Ya, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah pada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan-pekerjaan yang mana? Segala mujizat Yesus lakukan. Mulai dari orang buta melihat, orang lumpuh dapat berjalan, alam-alam dunia ini pun tunduk padanya, orang mati dibangkitkan, sudah 4 hari pun dibangkitkan, dia bangkit sendiri, naik ke sorga, ya, itulah sisi kealahannya. Dia naik ke sorga, kembali dari mana asalnya dia datang, yaitu Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri yang di sorga. Demikian, Bang. Baik. Jadi ternyata dasar Yesus ini menjadi Tuhan karena dijama oleh manusia. Ya, jadi kalau dijama ini, Bang Stephen, kenapa aku bilang belum selesai ini? Karena ternyata ada perkataan begini loh di Bible. Tidak tahu Bang Stephen pernah baca atau tidak. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, tiada seorang pun yang pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Bagi dialah hormat dan kuasa yang kekal. 1 Timotius 6:16. Kira-kira ini, ayat ini, dan kita dudukkan Yesus di ayat itu, apa yang terjadi kemudian? Maka seakan-akan, nauzubillah ya, Bang Stephen ya, seakan-akan Tuhan ini kok bisa membohongi di dalam Bible ini. Ataupun ada juga tertulis kalau di Perjanjian Lama dalam Keluaran 33:20. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku karena tiada seorang pun yang memandang aku dapat hidup. Baru dipandang saja, Bang, belum dijamah. Nah, kalau dijamah kemudian ini jadi masalah nih. Poin yang kedua, hal-hal tentang mukjizat, Bang, contoh membangkitkan orang mati, Yesus itu berjalan di atas air, menyembuhkan orang yang terlahir kusta, menyembuhkan orang yang gila legion. Ini kan dijelaskan di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Melalui dia, Allah dengan perantaraannya diberi tanda mukjizat kenabian. Ini di Bible tertulis. Jadi kami tidak heran dengan hal itu. Tapi gini aja lah, Bang Stephen, ketika Yesus ini dikatakan Tuhan ataupun second God, Tuhan asisten, kira-kira nih Bang Stephen, coba jawab aku, Bang. Ada 2 hal nih mutlak nih aku mau jawaban nih. Pertama, Tuhan itu A, manusia, B, bercampur manusia, atau C, bukan manusia. Aku ulang, pertama ini, Tuhan itu A, manusia, B, bukan manusia, atau C, bercampur manusia dengan Tuhan. Dan pertanyaanku yang kedua kemudian, Tuhan itu A, 1, B, lebih. Coba yang satu-satu dulu, yang pertama aja dulu. Tuhan itu manusia, atau bukan manusia, atau bercampur sama manusia? Silakan. Aku mau tahu dulu ini. Oke, terima kasih, Bang. Ya. Jadi begini, Bang. Allah itu roh. Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Tetapi dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di mana-mana, Bang. Ya. Yesus itu adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Ya. Bagaimana supaya orang bisa memahami, bisa mengetahui pekerjaan-pekerjaan Allah? Nah, itulah lewat dui naturnya kemanusiaannya. Lewat natur kemanusiaannya itu, Bang. Makanya tadi kan aku sudah katakan, Yesus itu terdiri dari dua natur, manusia dan keilahian. Yang kami sembah, umat Kristen seluruh dunia itu menyembah keilahiannya Yesus, Bang, bukan kemanusiaan Yesus. Oke, jadi sudah dijawab, ya, teman-teman. Ya. Jawaban Stephen adalah C, yaitu Tuhan bercampur manusia, gitu ya, Bang Stephen? Bukan, Bang. Gimana? Tidak.
Salah kalau gitu, coba. Gimana jawabannya, Bang? A. Yesus Manusia, B. Bukan manusia, atau C. Bercampur Tuhan dengan manusia. Coba Iya. mau pilih yang mana? Ya, Tuhan itu bukan manusia, dan dia itu esa, satu. Allah itu esa. Enggak, itu nanti Tuhan soal itu yang kedua, esa. Bang. Yang satu ini dulu. Ya, A. jawaban Tuhan kan itu sudah dua, manusia, Bang. B. Bukan manusia, atau Jawaban C. saya kan Bercampur sudah dua. manusia dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak bisa dilihat, ya. Tuhan itu bukan manusia, ya. Jadi Bukan Yesus ini tidak bisa terlihat, Bang Stephen. Dia bisa terlihat. Makanya begini. Bagaimana supaya pekerjaan Allah itu bisa jelas, bisa kita pahami, bisa dinyatakan di dalam dunia ini, ya lewat pribadi Yesus Kristus itu sendiri yang dilahirkan. Begitu, Bang. Berarti dan dia Yesus itu ini Allah itu Tuhan satu. yang manusia, seperti Lamsin kita nih kalau gini. Lamsin bilang gini, apakah Yesus itu manusia? Bukan. Apakah dia Tuhan? Bukan. Dia adalah manusia yang ketuhan-tuhanan gitu, atau gimana itu? Enggak, bukan masalah ketuhan-tuhanan, enggak. Bukan begitu. Gimana? Yesus coba perjelas, Bang, agar netizen tidak bingung, coba. Ya. Tadi kan aku sudah katakan, siapa jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Anak Allah itu engkau paham, Bang? Kamu paham? Anak Allah, kalau pendekatannya orang Yahudi, Bang, ini sama dengan Nabi, utusan Tuhan, yang menerima wahyu dari Tuhan. Sebelumnya, Bang, sorry, Bang, bahasa saya ini nggak pakai bahasa buku, bahasa Indonesia yang baik. Apa-apa, aku ngerti. Silakan. Aku dari Manado, Bang, nggak bisa ikut bahasa Indonesia yang baik, Bang. Bahkan aku orang Malaysia, Manado, Bang. Ya. Tapi aku bisa kok Indonesia. Tapi aku ngerti kok. Silakan. Ya. Jadi begitu, Bang. Dia itu Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, anak Allah yang hidup, yang keluar dan datang dari Allah. Oh, jadi kalau begitu jawabannya keilahiannya, begitu ya? Ya, keilahiannya itu, anak Allah itu adalah keilahiannya Yesus itu sendiri. Oh, sebab dia itu adalah Sang Firman. Lagi keilahiannya. Nah, gini, Stephen, pertanyaannya kan gini ya. Coba dengarkan baik-baik. Tuhan itu A. Manusia, B. Bukan manusia, C. Bercampur Tuhan dengan manusia, D. Tuhan keilahian, atau I. Tuhan anak Allah. Yang mana nih yang betulnya? Sudah dijelaskan tadi. Kok ketawa, Bang? Jangan ketawa lah, Bang. Allah itu, Tuhan itu bukan manusia, Bang. Nah, itu udah tuh. Lalu Yesus? Soalnya lucu kamu ini. Tidak bisa memahami, ya. Yang kami sembah itu keilahiannya Yesus. Nah, makanya aku kasih contoh Bang, tadi. aku nggak tanya lo yang kamu sembah, Bang Stephen. Yang aku tanya Tuhan itu. Tuhan yang aku tanya, bukan yang kamu sembah, bukan. Yesus yang Tuhan ini dulu loh. Siapa? Ya, manusia. Ya, B. Yesus yang Tuhan. Bukan manusia. Bukan manusia. Bukan, sudah jelas. Bukan manusia. Oke. Bukan manusia, Tuhan Anda ya. Mas Stephen. Nah, kalau Yesus ini manusia apa bukan manusia, Bang? Kemudian dia dilahirkan, Bang, manusia. Berarti bukan Tuhan dong. Dia makan, dia minum, dia berdoa. Jangan gitu, Bang, belum ke situ. Yohanes 17 ada tanya itu. Tuhan aja, Tuhan nih. Supaya jelas. Makan minumnya bukan. Yesus itu manusia juga, Bang. Dia menjadi rupa seperti kita, Bang. Manusia. Bertabiat seperti manusia, artinya dia bisa makan. Jadi dia Yesus disunat, Tuhan yang bertabiat manusia gitu jawabnya. Berarti H dong kalau gitu. Tambah lagi nih. Saya sudah katakan tadi. Gimana? Dia terdiri dari air dan tulang. Sisi dua natur. Kemanusiaan itu sisi keilahiannya, Bang. Itu.
Itu yang kami sembah. Selesai sudah, Bang. Jadi kamu Nggak usah menyembah dipanjang-panjangkan keilahian lagi. Yesus, gitu maksudnya. Begitu. Bang, ini suaranya putus-putus ya Bang Stephen ya? Atau aku yang putus-putus ini, Villa? Aku macam dengarnya suaranya putus-putus ini, Abang Stephen kita nih. Aduh, udah merah ini, Bang. Merah Iya, nih jaringan saya ini, merah putus-putus signal Stephen. saya ini. Tapi gini aja, punya aku sudah dengar Jadi bahwa ya, teman-teman Kristen ini menyembah keilahian Yesus gitu. Jadi kalau menyembah keilahian Yesus, ini ada dua nanti yang terbuang di sini. Karena yang namanya Allah itu tidak ada di dalam Bible itu, Allah itu keilahian, dan tiada pula ayat dalam Bible Yesus itu bukan manusia. Jadi tertolak ini, Allah tertolak, Yesus tertolak, tetapi keilahian yang dipakai gitu ya? Atau gimana? Jadi selama ini teman-teman Kristen salah ketika Anda bilang Tuhan Yesus, bukan. Tapi Tuhan keilahian, itu baru benar. Gitu Bang Stephen ya? Kita mau gas teman-teman tapi tidak ada outing lain. Aduh, geram pula ini. Gimana Bang Stephen? Jadi itu narasi keilahian Anda, aja Bang, Bang ya? Pola itu narasi Anda begitu. Gimana? Itu narasi Anda ya. Bang, aku ikut apa yang kamu bilang tadi. Kan kamu menyembah keilahian Yesus. Iya kan Bang? Tapi tidak ada. Aku tidak pernah terbaca soalnya. Di dalam Yesus ada keilahian itu. Tidak pernah aku baca itu soalnya. Keilahian Yesus itu adalah Allah. Oh, ya. Ada kemudian begitu ya? Keilahian Memang Yesus kamu itu tidak adalah bisa baca Allah, itu. gitu. Tetapi makanya aku katakan tadi. Aduh, Bang Stephen di putus-putus suaranya. Yohanes 14 ayat berapa? Gimana? Iya, aku di luar soalnya nih Bang. Makanya tadi aku sampaikan. Yesus pernah berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa. Aduh. Bang Stephen? Halo. Atau tidak Hilang suaranya Bang, hilang loh ini suaranya. Oh, jadi kamu menyembah yang dalam-dalaman gitu kalau gitu ya? E, B, C, D, I, F, G, O, G lah itu kalau gitu ya? Dalam-dalaman kemudian? pada Gimana Bang? Aduh suaranya Bang Stephen, hilang lah itu suaranya, aku nggak dengar nih, ngomong apa sih ini Bang? Iya Bang, public buat memang mereka didoktrin begitu kok. Tapi intinya kita mau sampaikan sama Bang Stephen nih, tapi ini kan masih sepi dari oten nih. Jadi kita biar mereka menyampaikan, kita begitulah kemudian. Biarlah mereka menyampaikan kalau mereka memang tidak mau ngotot. Ya kan? Yang kita mirisnya kemudian mereka sudahlah ngotot, tapi tidak ada ayat kemudian yang dipakai. Turun dia. Makanya aku mau gas tadi, tapi aku macam nanti kalau kita gak nanti nanti kita mau ikut-ikut toleransi juga, kita jadi kacau nih. Ada si Bugar nih, Bugar. Aku naikkan kau sama si Wak Bugar, kau berdialog sama si Wak Bugar. Naiklah sini Wak, naik di atas Wak. Terpental nih Stephen nih, terpental, masih di bawah kok dia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lag ke? Wak lag ke? Tak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa gambar wak hitam tuh? Hah? Oke. Sini oke aja. Dekat wak sini hitam itu, mana si Bugar? Bang Al mau putihkan, tapi TikTok cakap Wak memang hitam, jadi susah kita mau putihkan. Bugar. Tadi itu Bang Al. Mana kau sudah Bugar?
tadi itu Bang Al, soal keimanan, dia mengimani keilahian Yesus ada dua natur semua itu. Adakah berdasarkan dari Bible? Tidak ada ayat. Jadi daripada mana dasar kepercayaan itu datang? Walai ke? Kau bertanya kalau tahu kan? Soal Bang Al putus-putus. Wak yang tak ni ke? Kejauhan naik balik, kejap turun dulu. Iya, putus-putus lagi kuntilah. Begar sini, begar naik di atas. Naik begar. Kita coba toleransi juga begini. Aduh. Padahal geli sebenarnya hatiku ini. Kalau kita gas nanti kan tak ada oten dan naik. Biarnya kita pura-pura aja lah ngikut panut-panut aja doang. Kenapa itu Bang Stephen? Minta lagi Bang. Terpental kamu tadi itu. Minta naik aja. Jadi aman kok kalau kita diskusi santai. Tidak ada yang memaksakan kok keimanan di sini. Cuma kita mencari tahu, mengkaji dari awal, belajar tentang pengenalan dulu terkait dengan Yesus ini. Jadi kenapa ya yang kita jadi heran nih? Siapa doa aku jadi lag. Aku tutup kamera dulu. Ya Bang Steven, silakan naik lagi Bang. Naik lagi Bang Stephen, naik lagi di atas tuh, sudah aku jambak tuh. Aku tutup kamera dulu, aku macam lag ah. Teman-teman tolong ya, tolong ditip. Dan sesi mungkin aku gerak lag nih, susah orang mau masuk. Lag dong. Mama tekan dekat tu ke tadi? Cerita yang... Ya aman kan sudah? Okey dah, okey. Oh, Jadi Wak, tadi itu ada mungkin mudah-mudahan si Bang Stephen simpan tuh pertanyaanku tuh. Kan aku tanya tuh, Tuhan ini manusia, B bukan manusia, C bercampur dengan manusia Tuhan itu, atau D kemudian jawabannya keilahian. Apa? I. Nah F jawabannya apa lagi tadi ya? Yang F itu? Aduh, aku jadi bingung. Keilahian. Keilahian. Sebenarnya kalau Tuhan ini, kalau kita cari tahu dan kita kaji bersama-sama, tidak ada begitu sulit Tuhan itu. Karena kenapa dia dipanggil Tuhan? Kalau bahasa dusunnya asundu. Asundu ini sesuatu yang dimensi yang besar, yang mulia, yang tidak terlihat, yang tidak bukan makhluk. Asundu namanya. Nah, inilah yang disifati sebagai Tuhan. Tidak terlihat, tidak terdengar suara. Jadi kemudian ketika Tuhan itu keilahian, nah ini tambah kacau kita nanti. Tuhan keilahian. Yesus, bahkan dia bilang tetua, Yesus itu menyembah keilahiannya, itu pun aku tidak mau banyak cakap lah, sebab yalah sudah begitu jawabannya kan. Ada memang itu oten-oten yang langsung aku obati, tapi kalau Kristen ini yang masih menggunakan dasar awal-awal pendekatan ayat, maka aku coba toleransi dulu. Aku mau menguji apakah betul ini yang diimaninya ini, diyakini. Ya, dia begini Bang Al. Bang Al kan dengan tema itu kan pertanyaan, siapa Yesus? Jadinya dia jawab, Yesus itu Tuhan. Mari kita sepakati satu perkara. Dia samakan kalimatku dan kalimatmu kan. Jadi kita sepakati Tuhan ini apa dulu. Sebelum disandarkan Tuhan ini kepada Yesus, kita sepakati dulu Tuhan ini apa. Nah itu.
Jadi dalam menjelaskan Tuhan itu apa, ini kebanyakan kegagalan daripada pihak Kristen. Apabila menjelaskan Tuhan itu apa, dia akan memasukkan kisi-kisi keimanannya di dalam itu. Ini masalahnya. Jadi apabila kita nak menyepakati Tuhan itu apa, harusnya secara objektif. Jadi Tuhan itu secara objektifnya dia Maha Kuasa, sepakat tak? Maha Kekal, Maha Suci, Maha Besar. Jadi sepakati dulu kriteria-kriteria yang kita letakkan menggambarkan Tuhan ini dulu. Jadi sepakati dulu. Udah sepakat nanti baru kita letakkan perkara yang kita sepakati itu kepada Yesus. Boleh atau tidak? Begitu. Jadinya mendefinisikan Tuhan itu belum sepakat lagi. Kita belum boleh bahas Yesus lagi. Macam tu. Coba siapa kalau ada lagi bang siapa tadi? Bang Steven ya. Naik sini bang. Mari kita diskusi dengan ilmu. Kita sepakati dulu. Kita letakkan satu fondasi yang kuat. Kita pegang fondasi itu. Kemudian baru kita cocokkan fondasi ini kepada subjek yang ingin kita diskusikan. Contohnya Yesus. Gitu. Jadi menurut Islam, Yesus itu nabi. Menurut Kristen, Yesus itu Tuhan. Mari kita sepakat tentang Tuhan, kemudian kita sepakat tentang nabi. Jadi kita letakkan nanti kesepakatan kita itu ke atas Yesus. Tuhan yang sesuai atau nabi yang sesuai. Begitu. Kadang-kadang perkataan nabi itu pun disalahfahami oleh Kristen. Sedangkan untuk memahami kata nabi itu, kita cari akar katanya dulu. Nabi itu bahasa Arab. Akar katanya ialah naba. Naba ini kabar. Jadi nabi itu penyampai kabar. Penyampai kabar. Dalam bahasa Ibrani, nevi. Nevi ini sama juga, penyampai perkataan Tuhan, penyampai firman. Jadi kita sepakat dulu. Kalau kita sepakat, nanti kita letakkan kepada Yesus sesuai atau tidak. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan ini bahasa Arabnya ialah ilah. Jadi bahasa Inggrisnya God. Bahasa Ibraninya Adonai. Tak boleh bahasa Yunani, sebab bahasa Yunani Theos itu dewa, bukan Tuhan. Jadinya kita sepakati dulu perkara ini, baru nanti kita letakkan, barulah kita mewujudkan diskusi yang beredukasi, berilmu. Mari bang, naik di atas. Kita sepakat, kita bukan berdebat, kita menyepakati perkara. Bukan berdebat, bukan juga berdiskusi. Kita menyepakati seperkara. Macam tu. Kita setuju dulu. Itu dia. Samakan kalimatku dan kalimatmu. Udah sama, baru kita diskusikan. Begitu. Lanjut Bang Al. Agak berat nih tema nih. Ini aku masih menjambak kurang nih. Kalau kita lihat untuk yang kita lihat untuk Islam, tema ini tak berapa berat, tak berat. Tapi untuk Kristen dia akan jadi berat apabila dia menjawab dalam keadaan yang serba tak kena, serba salah. Menjawab Yesus sebagai nabi, ada ayat. Menjawab Yesus sebagai hamba, ada ayat. Soalannya kan siapa Yesus? Yesus itu nabi, ada ayat. Yesus itu hamba, ada ayat. Yesus itu Tuhan, tak ada ayat.
Jadi yang kita kutip ini ayat ada ayat dan tak ada ayat ini perkataan dari Yesus sendiri. Begitu. Yang kita bilang ada ayat dan tak ada ayat ini berdasarkan definisi pada kata fondasi yang kita pilih tadi, yaitu Nabi. Kata fondasi yang kita pilih, kalau kata fondasi itu ialah Tuhan, ya mari kita letakkan Tuhan itu sebagai fondasi seperti mana artinya seadanya. Jangan kita tambah-tambahkan, jangan kita kurang-kurangkan. Begitu. Kemudian baru kita letakkan, kita pegang fondasi ini, kita diskusikan fondasi ini kepada subjeknya. Subjeknya ialah Yesus. Gitu. Jadi agak berat tema ini untuk Kristen apabila jawapannya tidak sinkronis dengan kitabnya. Begitu. Tapi tak mengapa. Kalau itu dipegang sebagai keimanan, ya silakan. Kita tak bahas soal keimanan di sini. Kita tak bahas soal kamu percaya atau tidak percaya, bukan. Nah, yang kita bahas ini literlek yang tertulis, siapakah dia ini? Begitu. Jadi harus berdasarkan fondasi yang kita sepakati, kita tetapkan bersama-sama tadi. Begitu ya. Marilah kita tukarkan tukarkan irama. Tukarkan irama ialah lagu perdiskusian di dalam komal-komal TikTok ini. Mari kita tukarkan, daripada bergontok-gontokan, berhujat-hujatan, mari kita tukarkan dengan edukasi yang diskusi yang beredukasi, berilmu. Jadi tak perlu bergontok-gontokan, tak perlu berhujat-hujatan, tak perlu bahas keimanan. Yang kita bahas ialah dari sudut data, literlek. Kalau kita pertanyakan tentang kepercayaan kepada satu-satu data, itu boleh. Sebab apa, teman-teman? Motonya pada malam ini, motonya ialah iman bukan ilmu, tapi iman bersandarkan ilmu. Itu. Jadi tak ada ilmu, iman jatuh, tak ada sandaran. Tapi tak ada iman, ilmu berdiri. Ilmu tidak jatuh. Gitu. Jadi sebut Wak, nanti lain pula yang berdiri, Wak. Jadinya iman ini akan berdiri teguh apabila sandarannya itu teguh, yaitu ilmu. Jadi kalau iman itu ilmu, tak akan ada orang sembah pokok, tak akan ada orang sembah monyet, tak akan ada orang sembah lembu, tak akan ada orang sembah manusia. Kalau iman itu ilmu. Jadi sekarang iman itu bukan ilmu, tapi ilmulah menjadi sandaran untuk iman. Jadi yang kita bahas ini ilmu dulu, supaya ilmu ni nanti akan menjadi sandaran kepada iman kita. Kalau kita tak nak pakai ilmu ini, silakan. Berarti iman kita itu iman buta, tidak ada sandaran. Begitu. Jadi mana-mana teman-teman Kristen yang ada di bawah, silakan naik. Mari kita tukar lagu dan irama diskusi di dalam komal menjadi lebih beredukasi dan berilmu. Mari. Lanjut Bang Al. Ya, Ikon Vela, tolong aku tolong share dan tap-tap layarnya. Sebab aku dari tadi ini macam selalu lag. Tolong share dan tap-tap layar dulu ya, Ikon Vela ya. Jadi kita fokus kepada tema. Sebenarnya ada memang hal-hal yang boleh kita utarakan langsung. Padahal sejatinya yang namanya keimanan atau apa yang sedang diyakini sama teman-teman Kristen, bukan kita sok tahu, tapi kita sangat memahami.
Bahkan apa yang tertulis di dalam Bible kita sangat mengetahui. Tapi poinnya kemudian bila kita utarakan itu, maka mati diskusi itu karena nanti berat sebelah. Ini yang aku pikir beberapa hari ini kan. Aku bilang kalau aku sudah kasih tahu semua isi Bible, apalagi Kristen bawa. Jadi akhirnya aku ini macam tadi, aku coba kasih slow mau bertanya macam mana dia meyakini hal ini. Aku mau kembalikan macam aku awal-awal dulu, macam tidak memukul langsung, macam mau tahu seakan-akan memang tidak tahu, begitu. Aku kembalikan di situ. Kemudian sementara yang namanya Kristen atau Bible itu, na'udzubillah, tidak perlulah sudah kita dikasih tahu atau kita mengasih tahu. Karena apa? Kalau terkait dengan keimanan, maka betul yang Wak bilang, yang namanya iman di sini bukan untuk dijual beli. Dalam room diskusi begini bukan untuk kita menjadikan mereka Islam atau kita menjadi Kristen, bukan. Tapi apabila ada satu keyakinan yang mereka percayakan ini benar, maka sesuatu yang benar itu dalam peradaban etika dialog atau orang yang berpengetahuan, maka yang benar itu dijabarkan dengan pernyataan dan kesesuaian dengan kenyataan, realita, fakta. Maka benarlah itu. Contoh, aku bilang, aku ini lapar karena memang kenyataannya aku belum makan. Jadi pernyataan dan kenyataannya itu benar. Tapi ketika aku bilang kemarin gajah terbang, tapi tidak mungkin diterima oleh manusia. Gajah terbang tiada sayap. Iya kan? Nah begitu juga dengan kitab. Ketika sesuatu keyakinan itu bersumber dari kitab, maka yang berkata ini kita uji dulu. Siapa yang berkata ini? Karena takutnya diklaim-klaim nanti kemudian ini dari Tuhan, padahal itu dikarang oleh manusia. Jadi aku rasa hal-hal yang begini secara signifikan, yang paling kecil dasarnya dalam sebuah perdiskusian, maka ini sebenarnya mengajak teman-teman Kristen itu merenung kembali. Kalau untuk langsung menghambat, aku tahu. Poinnya sebenarnya sudahlah, jangan tuhankan Yesus lah. Karena Yesus itu manusia yang bertuhan. Poinnya sudahlah, jangan beriman kepada Bible lah. Karena Bible itu dikarang oleh manusia. Poinnya janganlah jadi Kristen, karena Yesus tidak kenal Kristen. Ini poin-poinnya yang langsung dihambat, boleh. Tapi apabila kita mengasih tahu begini langsung, maka aku pikir-pikir, wah, nanti Kristen ini sudah pun awam, dia malah rasa benci lagi, ya kan? Jadi coba kita perhalusi. Macam tadi slow kita kasih tahu tentang data, rupanya ada begini dalam Bible, ada juga ayat begini di Bible. Biarlah dia berpikir sendiri. Akhirnya dia sendiri bingung tadi tuh. Kita kasih pilihan A, B, C, D, dia tambah pula dengan F. Belum habis F, ditambah dengan G. Jadi ada G pun belum ada jawabannya. Padahal ini mutlak. Simple yang namanya Tuhan ini. A, manusia. B, bukan manusia. Tahu sudah itu. Oh, ini benar nih. Ketika namanya A, manusia, Tuhan itu, maka siapa kemudian yang Yesus maksudkan yang Tuhan itu bukan manusia, yang tidak terlihat, tidak terdengar suaranya? Kan tahu sudah itu. Kalau dipilih bilang B bukan manusia, maka siapa kemudian Yesus itu yang jelas-jelas adalah manusia? Tapi sebenarnya tadi itu dia sebenarnya mau bilang, dia memilih jawaban C, yaitu Tuhan bercampur manusia. Tapi ini kan sangat memukul ini. Sangat memukul keimanan seorang manusia
yang tidak mungkin itu dibenarkan oleh kitab, bahkan tidak dibenarkan oleh otak, oleh akal. Ketika Tuhan bercampur dengan manusia, na'udzubillah. Tapi apa boleh buat? Konsekuensinya hakikatnya memang begitu kalau menjadi Kristen. Bahwa Tuhan harus bercampur sama manusia. Kalau tidak bercampur, gagal jadi Kristen itu. Bahkan ini banyak juga diakui sama Kristen-Kristen yang lain, bahwa kita tidak tahu kita ini jadi Kristen kah atau apakah kalau tidak ada Yesus. Atau kita tidak tahu ini siapa Tuhan kita ini sebagai Kristen katanya, kalau tidak ada Yesus disalib. Sebenarnya dasarnya di sini. Tahu, nampak bahwa oh, berarti ini yang dikatakan oleh Al-Qur'an itu, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasbudu jahannam. Kamu dengan apa yang kau anggap Tuhan, yang kamu sembah itu akan dikumpul di neraka. Karena itu hanyalah dibuat-buat oleh manusia. Karena apa? Kalau kita melihat berapa ribu tahun atau bahkan berapa ribu abad perbedaan yang namanya Yesus sama Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika aku tanya Ibrahim dalam Bible, ada Tuhannya. Yang pasti bukan Yesus. Seperti itulah di Ulangan 4:39. Engkau diberi melihatnya, pada hari ini ketahuilah dan camkanlah, Tuhanlah Allah di atas, di langit, di bawah, di bumi. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Padahal tidak ada Yesus di situ, tidak perlu mati, tidak perlu kemudian dihinakan. Berapa ribu tahun yang namanya Yesus sama Musa? Ketika aku tanya Musa juga sama, Baal, ada juga Tuhannya. Maaf Baal, Baal, turun dulu Baal. Kenapa? Awak kena pergi Kenapa? hospital. Kenapa? Awak kena pergi hospital. Mak mentu masuk hospital di batuk-batuk tadi. InsyaAllah. Okey, Wak. Semoga dipermudahkan Bang. urusan Wak. Okey. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Wak di jalan. Jadi ayo teman-teman Kristen naik. Aku sementara merokok dulu teman-teman. Jadi itu berapa ribu tahun abad perbedaan Yesus sama Musa. Bahkan kutipan-kutipan perkataan Yesus itu banyak diambil daripada Musa. Contoh tentang ajaran sema yang diulang sama Yesus dalam Markus 12:29. Ini kan perkataan Musa ini yang diambil. Berarti Musa lebih duluan memperkenalkan Tuhan itu siapa? Lagi-lagi yang pasti di situ bukan Yesus. Bahkan berapa ratus tahun beda Yesus sama yang namanya Daud yang diberikan Zabur atau Mazmur. Daud juga masih memperkenalkan Tuhan di dalam 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, atau Mazmur 93 nomor 1. Daud memperkenalkan tentang Tuhan itu. Bahkan Yesaya ini pun mengasih tahu juga tentang Tuhan sebelum ada Yesus. Tapi memang kita heran nih, kenapa satu-satunya memang denominasi satu orangnya itu Yesus. Tidak ada Tuhan mereka. Ini diakui sama mereka ini. Kita tidak tahu kita sebagai Kristen ini Tuhan kita siapa kalau tiada Yesus. Ini diakui sama mereka ini. Ini siapa yang minta mokole? Ya naik lah bang, aku merokok dulu bang. Iya bang Mokole. Selamat malam. Diskusi boleh. Islam Kristen bang. Kristen bang. Oh iya, Kristen bang ya. Ya Kristen. Ya
Ya silakan bang, itu ada tema, itu pertanyaan itu kok. Jadi sampaikan aja sepengetahuan kamu, kalau paling bagus karena ini ranah edukasi, kita menggunakan pendekatan kitab lah, yaitu gospel atau Al-Quran. Karena ini dua arah nih, siapa Yesus atau Isa. Nah itu, silakan bang. Buat Kristen kan jelas bahwa Yesus itu adalah Mesias atau Juru Selamat atau Kristus yang kemudian setelah kebangkitannya dari dunia, ketika dia tidak berwujud sebagai manusia menjadi Tuhan. Sementara Isa jelas bahwa itu adalah nabi yang diutus sebelum baginda Rasul. Mungkin begitu. Baik. Jadi kalau dia Mesias bang, betul. Dia Mesias. Mesias ini apa? Diurapi. Ini Tuhan pun bilang ini. Di dalam Mazmur 105 nomor 15. Jangan mengusik nabi-nabi yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada mereka. Nabi-nabiku itu, kata Tuhan nih. Yang ada di Bible. Kalau orang yang diurapi. Tapi sebenarnya bang, di dalam Quran atau Bible, dia nabi sebenarnya, kalau tidak salah nih ya. Sebab di Bible juga banyak ayat tentang nabi. Tapi misalnya kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu juru selamat, macam tidak ada ayatnya bang ya. Bang Moko, ada nggak Yesus itu ayat juru selamat bang? Secara kalau kita kembali ke terjemahan lama, jelas Mesias itu artinya Juru Selamat atau Kristus penebus. Dia kan Mesias juru selamat bang, perjanjian lama. Ada perjanjian baru. Juru selamat itu bukan Mesias bang, kalau juru selamat bang. Mesias itu yang diurapi, betul sudah itu? Iya, betul. Yang diurapi ini maksudnya yang menerima wahyu dari Tuhan, perantara Tuhan dengan manusia. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Iya, benar. Lalu Yesus ini sebenarnya apa sih? Yesus yang pasti dia turun ke bumi sebagai Mesias, orang yang diurapi, orang yang terkemuka di bumi, untuk bisa mendamaikan antara manusia dengan Tuhan itu sendiri. Tapi Iya, ya. Ya gimana bang? sorry habis cas. Tapi faktanya bang, faktanya kemudian tidak ada yang didamaikan oleh Yesus bang, bahkan dia sendiri tidak damai bang. Gimana itu? Kalau bilang bahwa Yesus tidak damai, dia pembawa damai. Dia disebut juga dengan kata shalom, pembawa damai. Dan dia itu adalah kabar. Kalau sebelumnya Nabi itu adalah pembawa kabar, maka dia itu adalah kabar itu sendiri. Kabar yang mana? Kabar baik untuk semua umat manusia. Tidak, jangan dulu ke situ bang. Fokus ke Yesus dulu, karena kalau pembawa damai bang, tidak. Di Matius 10:34, jangan kamu mengira aku datang untuk membawa damai, kata Yesus. Tapi fokus dulu, siapa Yesus ini sebenarnya? Kalau Quran kan warasulan ila bani Israel, Ali Imran 49. Dalam Quran juga dikatakan dalam As-Saff ayat 6. Betul yang kamu bilang tuh, bahwa dia memberitahu kabar baik. Nah, kabar baik ini apa? Ini nanti kemudian. Yesus dulu. Tentang kabar baik ini nanti kita jabarkan nih, tentang Bible atau Quran. Tapi Yesus ini dulu bang, punya siapa Yesus ini? Tuhankah atau apakah gitu? Supaya kita dapat punya. Kalau konteks di Kristen itu sudah jelas bahwa dia adalah Tuhan. Oh Tuhan. Oke, baik. Jadi kalau Tuhan ini bang, kemudian timbul pertanyaan nih, Tuhan ini A. manusia, B. bukan manusia, atau C. bercampur manusia dengan Tuhan bang? Kira-kiranya apa yang dijawab? Dia tetap Tuhan. Oh, jadi
manusia ini, Tuhan ini pilihannya B lah, Tuhan itu manusia gitu ya? Bukan Tuhan itu manusia, Tuhan itu ya Tuhan. Yesus ini kan manusia Bang ya? Kedatangan Yesus di muka bumi, karena Tuhan tidak bisa, Allah ini tidak bisa bertemu langsung dengan manusia. Maka melalui firman-Nya, melalui perkataannya dia menjelma menjadi manusia. Yang kemudian ada disebut dengan kata Trinitas itu. Dia berinkarnasi dalam bentuk tubuh manusia. Tapi ketika dia di bumi, dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Kenapa? Karena kalau dia mengaku kepada manusia secara langsung bahwa dia itu adalah Tuhan, maka itu sama dengan manusia juga yang sombong. Tapi kok penulis boleh tahu yang dia itu Tuhan Bang? Bagaimana? Penulis Bible kok tahu dia itu Tuhan? Apakah Yesus memberitahu? Kemudian kamu bilang tadi tidak pernah memberitahu. Gimana itu? Ya. Itu dari kesaksian. Jadi kesaksian orang pada saat itu, termasuk ke-12 muridnya. Itu yang menjelaskan bahwa tabiat daripada Yesus itu sendiri tidak seperti manusia adanya. Yang pertama, dia lahir dari Roh Kudus atau Rohullah. Enggak, sorry Kemudian, Bang, ini bukan tabiat-tabiat Bang, ayat langsung. Maksudnya yang si penulis ini tahu langsung bahwa dia ini Tuhan. Ini perkataan Yesus sama mereka atau apa nih? Ya, selama kita bisa lihat di Bible, silakan cari di Bible bahwa tidak ada pengakuan di situ Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Sembahlah aku tidak akan pernah dia bilang. Karena dia tahu. Enggak ditanya itu. Masalahnya sekarang nih Bang, yang aku tahu nih, yang aku tanya nih, sebab di Bible ini penulis tahu kalau dia itu Tuhan. Sementara Abang bilang tadi tidak ada pengakuan Yesus yang dia itu Tuhan kan? Tapi kok penulis boleh tahu yang dia itu Tuhan gitu loh? Iya. Ini langsung ada ayatnya loh. Itu tadi yang saya katakan tadi. Tabiat perbuatan Yesus Kristus ketika datang di bumi, di situ manusia yang kemudian menyematkan predikat sebagai Tuhan. Mereka mengakui dalam perbuatannya orang yang hidup suci, orang yang penuh dengan kasih, yang orang yang membawa damai dan sejahtera, tidak pernah membenci, bahkan dia mengajarkan kasih. Kemudian dia memberikan mujizat-mujizat, sehingga predikat ini melekat ke pribadi daripada Yesus Kristus ini. Baik. Jadi sebetulnya sama dengan Kristen, Bang. Nggak ada agama Kristen sebenarnya, bisa dicari sejarahnya. Nggak ada agama Kristen. Ya baik. Jadi Kristen Bang Moko di sini ada ayatnya gini loh. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, yaitu juru selamat Tuhan di kota Daud. Iya. Nah, kalau Anda kemudian mengatakan bahwa si penulis ini tahu bahwa kekuasaannya ini yang dicatat, kira-kira apa kuasa Yesus Bang pada waktu dia bayi sehingga penulis tahu bahwa dia ini Tuhan? Nah, itu kan kata malaikat yang disaksikan, didengar langsung oleh Maria. Kan begitu Bang. Kesaksian tapi yang malaikat ini Bang, ada yang mengatakan Yesus, ada yang mengatakan Immanuel, ada pula yang mengatakan Tuhan. Yang mana satu yang benar nih Bang? Iya, itulah yang kemudian analogi-analogi atau istilah-istilah yang dipakai dalam maaf Bang, kan kita ini juga sebetulnya penganut agama yang mengadopsi dari Timur Tengah. Nah tentu istilah-istilah baik Aramaik, kemudian Arab, kemudian bahasa-bahasa lainnya yang dipakai pada saat itu kemudian yang masih ada beberapa istilah yang dipakai sampai hari ini. Kemudian menimbulkan polemik di antara kita yang sebenarnya hanya mengadopsi kepercayaan dari Timur Tengah. Oh, jadi itu jawabannya Bang ya. Jadi Yesus itu kalau ditanya siapa Yesus, Timur Tengah gitu ya jawabnya atau gimana? Oh enggak begitu juga. Oh enggak yang ya. pasti kan
Iya. Coba silakan Bang, Gitulah. kembali kepada poin Bang yang tadi itu yang aku bilang. Iya. Berangkat daripada tema ini, siapa Yesus? Jadi kalau dikatakan Tuhan, kan ini ada pilihan nih. Tuhan ini Iya. apa? A. Manusia, B. Bukan manusia, atau C. Bercampur dengan manusia. Jadi abang tadi pilihannya adalah manusia. Sedangkan kemudian Yesus ini menunjukkan kekuasaannya sampai si penulis ini boleh tahu. Tapi Kalau yang setahu aku Iya. Bang, di Lukas 1 nomor 30 sampai 31, malaikat Jibril ini datang sama Maria mengasih tahu, memberi kabar yang dia akan mengandung seorang anak laki-laki Iya. dan diberikan nama Yesus. Iya. Begitu juga dalam Matius 1 nomor 18 sampai 21. Iya. Tapi apabila Bang, ini mohon maaf ya ini ya. Siap. Apabila aku pasti ini dibuat-buat oleh Lukas, tidak mungkin malaikat ngomong begini Bang. Sebab apa? Di Lukas 2 itu nomor 7 pun ada Tuhan, nomor 8 ada Tuhan, nomor 9 ada Tuhan, nomor 12 ini ada Tuhan disebut. Iya, Sedangkan yang lahir ini Tuhan, kata Bible nih. Jadi kalau kita bilang yang Tuhan ini dan dikasih pilihan tadi, ternyata Yesus bilang Bang, yang Tuhan itu dialah Tuhan di langit dan di bumi, yaitu Bapaknya. Iya. Matius 11:25. Ya kan? Nah, kalau dipercayakan kemudian ini adalah kata malaikat, malaikat sendiri juga berkata di Lukas 1:31 bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, bukan seorang Tuhan yang lahir Iya. itu. Iya. Benar. Jadi kepastiannya kemudian Yesus ini siapa, abangku? Ya. Kalau saya mungkin akan saya koreksi pilihan tadi, apalagi pilihan choice B-nya atau pilihan 2-nya. Pilihan 2 kan tadi bukan manusia. Bagaimana kalau kita ganti Tuhan? Jadi A manusia, B Tuhan, C manusia Tuhan. Kan gitu. Bisa dikoreksi begitu, Bang? Enggak boleh, Bang, karena ini sudah eksistensi yang kita bahas di sini. Tuhan Iya. ini melingkupi, dipelajari prediksinya dengan dua hal ini. Sebenarnya sudah tahu. A manusia, B bukan manusia. Tinggal milih di sini sebenarnya sudah tahu Tuhan itu siapa. Tapi ketika Yesus ini kemudian dikatakan Tuhan, ini yang kami mau tahu. Ini dasar-dasarnya gitu ya. Jadi salah satu dasarnya abang ini sudah mengatakan, dasar pertama dia menjadi Tuhan karena dia menunjukkan kekuasaannya dengan kasihnya, dengan membawakan damai sejahteranya, dengan menunjukkan mukjizatnya. Sementara ini semua Bang dibantah oleh Bible sebenarnya. Tapi bukan di situ aku punya poin. Aku mau pasti dulu ini satu hal nih, Yesus ini siapa nih? Tuhan atau manusia itu? Iya. Kalau saya jawab Abang, maka kalau menurut choice-nya Abang tadi itu, saya pilih pilihan yang 2, bukan manusia. Bukan manusia. Ya. Jadi Yesus Bang, ada ndak ayatnya kemudian Yesus bukan manusia kira-kira? Sebelumnya sudah ada bahwa dia itu adalah firman. Tapi kemudian begini Bang, itulah konteks daripada misteri ilahi sebetulnya. Kalau biasa-biasa saja, itu manusia. Kalau tidak sempurna, itu berarti manusia. Tapi kalau tidak sempurna kemudian dia menjadi sempurna, itulah yang bisa kita katakan Tuhan. Tapi kalau selamanya tidak sempurna, itu bukan Tuhan. Tetapi Yesus menunjukkan ada ketidaksempurnaan ketika dia jadi manusia. Dan ketika dia sebagai Tuhan, dia mengokohkan dirinya sebagai manusia yang sempurna. Tidak bercacat dan tidak bercela. Di situ. Kalau kapan itu Bang rentan waktunya kemudian gini ya Bang kok, kapan rentan waktunya Yesus dari bayi sampai sekarang ini, kapan dia menjadi Tuhan itu Bang? Karena di Ibrani 8 nomor 5 dijelaskan di situ Yesus dulu, kini dan selama-lamanya dia tidak berubah Bang. Iya. Kan kalau kita kembali dari kitab Perjanjian Lama, kitabnya Yahudi yang kemudian dijadikan Kristen sebagai pedoman yang dinamakan kitab Perjanjian Lama, maka sudah jelas sebetulnya ada nubuatan tentang kelahiran seorang
Yesus, atau yang kemudian ada Immanuel, ada istilah-istilah lain, ada